Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusma Jumriani, Prodi D3 Kebidanan, semester 2, Stikes Gria Husada Sumbawa Besar. Pada kesempatan kali ini, saya dengan teman-teman akan menjelaskan mengenai obat-obatan yang lazim dikonsumsi oleh ibu hamil. Oke, kita akan membahas tentang obat analgetik. Analgetik. Apa itu analgetik? Analgetik adalah semacam kombinasi obat-obatan untuk meredakan demam, nyeri sendi, nyeri otot, dan rasa nyeri lainnya. Rasa nyeri yang disebabkan oleh infeksi ataupun disminor. Di sini kita akan membahas tentang obat analgetik yang baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Pertama, yaitu obat yang non-opioid, yaitu paracetamol atau acetaminophen. Paracetamol atau senyawa non-salisilat yang serupa dengan aspirin menunjukkan khasiat yang nyata untuk menghilangkan nyeri terhadap ibu yang sedang hamil dan dinyatakan aman. Kedua, aspirin. Secara keseluruhan, menurut penelitian bahwa orang yang meminum atau ibu hamil yang meminum obat aspirin dapat meredakan nyeri dan aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Ketiga, ada NSAID atau NSAID, yaitu dikandung oleh ibuprofen atau naproxen, indomethacin, dan diclofenac. Ini semuanya obat pereda nyeri dan di sini itu aman menurut penelitian karena sudah banyak sekali ibu hamil yang mengkonsumsi ini dan dinyatakan aman oleh laboratorium. Dosis yang dikonsumsi oleh ibu hamil umumnya dia itu dosisnya rendah. Sebuah penelitian di California bahwa 80% wanita yang hamil dikasih dosis yang tinggi atau merek obat analgetik lainnya dapat menyebabkan keguguran. Tetapi obat ibuprofen tidak dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan karena dia aman dan juga dia itu dosisnya rendah. Jadi untuk analgetiknya itu aman. Bisa digunakan untuk pereda nyeri. Yang terakhir ada opioid juga. Tapi yang kali ini dia beda karena dia itu di dalam kandungan obat di dalam kodein, oksikodon, hidromorfon, dan hidrokodon. Dan juga nih morfin dan petidin dan tramadol. Nah, kapan aja nih dikonsumsi obat ini? Ini dikonsumsi kalau bayinya resiko cacat lahir atau keguguran. Dan akhirnya tim kesehatan memberikan dosis tinggi agar meredakan nyeri dengan cepat. Oke, segitu saja dari saya mengenai obat-obatan analgetik untuk ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marza Zanti, NIM obat 19007. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis obat golongan antibiotik. Antibiotik adalah salah satu jenis obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah berkembang biaknya infeksi akibat bakteri dan bekerja dengan cara mematikan dan menghentikan bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh manusia. Ada beberapa jenis obat yang lazim digunakan ibu hamil. Pertama ada amoxicillin, kedua ampicillin, ketiga penisilin, dan keempat clindamycin, dan kelima erythromycin. Selanjutnya ada jenis obat yang berisiko untuk ibu hamil yang harus dihindari. Misalnya ada obat antibiotik golongan tetrasikline, obat yang berisiko mengganggu kondisi organ hati ibu hamil dan mempengaruhi warna gigi pada janin ibu hamil. Sekian dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dewi Kusuma Jumriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diari Ria Ramdhani, NIM OBA 19004, semester 2, Prodi D3 Kebidanan, Stikes Gria Husada Sumbawa Besar. Saya akan menjelaskan tentang antipiretik. Antipiretik adalah jenis obat yang dapat menurunkan demam dan mengatasi gejalanya. Biasanya, penggunaan obat antipiretik dilakukan bersamaan dengan analgesik sehingga sering dikatakan obat analgetik antipiretik. Cara kerja antipiretik adalah
Obat-obatan antipiretik dapat menurunkan demam dengan cara menghambat sintesa dan melepaskan prostaglandin E2. Hambatan sintesa dan pelampiasan ini distimulasi oleh pirogen endogen pada hipotalamus. Jenis-jenis obat antipiretik. Obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis antipiretik ada beberapa jenis. Anda perlu mengetahui beberapa jenis obat antipiretik. Berikut ini adalah beberapa jenis obat antipiretik. 1. Salisilat atau seperti aspirin atau salisilamid. 2. Para-aminofenal atau misalnya acetaminophen dan fenacetin. 3. Obat antiinflamasi non-steroid atau AINS, ibuprofen, neprogen, dan ketaprofen. Bentuk sediaan antipiretik. Obat antipiretik tersedia secara aral dan non-aral. Bentuk disediaan obat antipiretik beroral seperti tablet, kaplet, dan sirup. Ada juga obat antipiretik yang dalam bentuk kapsul suprasitoria, yaitu kapsul yang dimasukkan ke dalam anus. Kandungan antipiretik. Obat antipiretik memiliki kandungan yang cukup beragam mengingat ada beberapa golongan obat antipiretik. Indikasi antipiretik. Menggunakan obat antipiretik pada umumnya harus menunggu demam. Pasien boleh diberikan obat antipiretik bila tubuhnya mengalami demam atau memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Ada juga yang menyebut bahwa antipiretik baru boleh dipakai jika suhu tubuh mencapai lebih dari 38,5 derajat Celcius. Kontraindikasi antipiretik. Obat-obatan antipiretik memiliki kontraindikasi yaitu berbeda-beda tergantung pada jenis obat antipiretik yang digunakan. 1. Parasetamol. Obat antipiretik yang mengandung parasetamol tidak boleh digunakan oleh pasien yang menderita gangguan fungsi hati berat. 2. Ibuprofen. Ibuprofen adalah kandungan obat yang juga memiliki sifat antipiretik. 3. Acetosal atau asam asetilsalisilat. Anak dan remaja yang berusia di bawah 16 tahun tidak bisa menggunakan obat antipiretik yang mengandung acetosal. 4. Asam mefenamat. Obat antipiretik yang mengandung asam mefenamat tidak boleh digunakan sembarangan karena juga memiliki beberapa kontraindikasi pasien. Manfaat antipiretik. Semua obat antipiretik memiliki manfaat untuk meredakan demam, namun ada juga manfaat antipiretik lainnya. Dosis antipiretik. Obat antipiretik termasuk obat yang harus diperhatikan dalam hal dosis. Ini dikarenakan obat antipiretik tersebut bagi tubuh. Berikut ini adalah beberapa contoh dosis obat antipiretik. 1. Parasetamol. Efek samping antipiretik. Penggunaan obat-obatan antipiretik tak luput dari beberapa efek samping. Efek samping antipiretik yang sering terjadi adalah tekanan darah rendah dan adanya gangguan pada fungsi hati dan ginjal. Efek samping antipiretik yang juga harus terjadi adalah oliguria dan retensi garam dan air. Di samping itu, menggunakan obat antipiretik juga bisa menimbulkan efek samping berupa gangguan saluran cerna. Hentikanlah penggunaan obat antipiretik jika Anda mengalami efek samping yang telah disebutkan. Segeralah mencari bantuan medis agar efek samping antipiretik dapat diatasi sehingga tidak berkembang menjadi lebih parah. Sumber 1. BPOM. Sekian dari penjelasan materi antipiretik. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuprofen. Ibuprofen adalah kandungan obat yang juga memiliki sifat antipiretik. 3. Acetosal atau asam asetilsalisilat. Anak dan remaja yang berusia di bawah 16 tahun tidak bisa menggunakan obat antipiretik yang mengandung acetosal. 4. Asam
mefenamat, asam fenamat. Obat antipiretik yang mengandung asam mefenamat tidak boleh digunakan sembarangan karena juga memiliki beberapa kontraindikasi pasien. Manfaat antipiretik. Semua obat antipiretik memiliki manfaat untuk meredakan demam, namun ada juga manfaat antipiretik lainnya. Dosis antipiretik. Obat antipiretik termasuk obat yang harus diperhatikan dalam hal dosis. Ini dikarenakan obat antipiretik tersebut bagi tubuh. Berikut ini adalah beberapa contoh dosis obat antipiretik. 1. Parasetamol. Efek samping antipiretik. Penggunaan obat-obatan antipiretik tak luput dari beberapa efek samping. Efek samping antipiretik yang sering terjadi adalah tekanan darah rendah dan adanya gangguan pada fungsi hati dan ginjal. Efek samping antipiretik yang juga harus terjadi adalah oliguria dan retensi garam dan air. Di samping itu, menggunakan obat antipiretik juga bisa menimbulkan efek samping berupa gangguan saluran cerna. Hentikanlah penggunaan obat antipiretik jika Anda mengalami efek samping yang telah disebutkan. Segeralah mencari bantuan medis agar efek samping antipiretik dapat diatasi sehingga tidak berkembang menjadi lebih parah. Sumber 1. BPOM. Sekian dari penjelasan materi antipiretik. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga videonya menjadi bermanfaat dan tugas kami pun diselesaikan. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.